Baik, kembali lagi ke channel Becky Investment Cryptocurrency Trading and Investment ya teman-teman. Materi kali ini kita akan masuk di bagian ketiga, resiko trading investasi cryptocurrency, cyber fraud atau scam penipuan online. Dikarenakan pembuatan token itu terbilang lumayan mudah, ada begitu banyak orang-orang membuat proyek-proyek palsu. Lalu proyek-proyek ini dipoles demikian rupa supaya terlihat meyakinkan. Mulai dari tampilan website, profil anonim, grup telegram yang isinya kebanyakan bot, atau mereka-mereka juga dan lain sebagainya. Terkadang mereka juga tidak segan-segan untuk membayar influencer kripto untuk mengendorse, istilahnya di kripto disebut shill atau shilling, project-project palsu ini. Salah satu yang paling fenomenal, mungkin buat yang sudah lama di industri cryptocurrency ini pasti tahulah dengan BitConnect. Ya, ini adalah paket BitConnect ya. Jadi mereka menggunakan sistem MLM untuk menarik user, di mana uang yang disetorkan akan otomatis mendapatkan reward seperti yang di atas. Meskipun kalau dipikir-pikir itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Banyak sekali orang yang terjebak dengan iming-iming BitConnect ini. Bahkan jaringan mereka juga sampai ke Indonesia loh. Nah, seperti yang bisa kita tebak, proyek seperti ini tidak akan pernah bertahan lama dan hanya menguntungkan sebagian kalangan saja. Ada begitu banyak sekali token atau koin yang sudah mati, dikarenakan memang proyek-proyek yang nggak jelas, menyalahi aturan, scam, dan lain-lain, bahkan yang sudah masuk atau listing di exchange besar dan sekredibel Binance sekalipun. Silahkan pelajari di www.deadcoins.com ya. Ini deadcoins.com tampilannya. B51% attack. Beda dengan resiko di atas, cyber attack dilakukan oleh pihak ketiga yang ingin mencuri secara paksa di dunia digital. Bisa dibilang jambret online lah. Apa itu 51% attack? 51% attack ini merupakan salah satu peretasan yang sangat mungkin terjadi pada jaringan blockchain, di mana satu entitas atau organisasi dapat mengontrol sebagian besar tingkat hash, berpotensi menyebabkan gangguan jaringan. Ya. Dalam skenario seperti itu, penyerangan akan memiliki mining power yang cukup untuk dengan sengaja mengecualikan atau mengubah urutan transaksi. Mereka juga bisa mengembalikan transaksi yang mereka buat saat memegang kendali, yang menyebabkan mereka bisa melakukan double spending, yaitu tindakan di mana sebenarnya misalnya 100 Ethereum sudah ditransfer keluar dari rekening A, tapi masih ada di rekening A untuk ditransfer ulang. Nah, kalau serangan ini berhasil, juga akan memungkinkan penyerang untuk mencegah beberapa atau semua transaksi untuk terkonfirmasi, penolakan transaksi layanan, atau untuk mencegah beberapa atau semua penambang lain dari proses mining yang mengakibatkan apa yang dikenal dengan mining monopoli. Kira-kira 50% ini bakalan sering terjadi atau enggak? Sebenarnya tidak. Ini dikarenakan blockchain itu kan memang terdiri dari nodes atau titik-titik yang harus saling terhubung dengan berkomunikasi satu dengan yang lain untuk mencapai kesepakatan atau konsensus. Inilah kenapa jaringan blockchain bisa dibilang cukup aman. Di jaringan blockchain dengan sistem proof of work sendiri, seperti halnya Bitcoin, semakin tinggi hash rate yang dimiliki penambang, maka semakin sulit untuk memecahkan persoalan matematika yang ada di sistem. Dengan terus meningkatnya harga Bitcoin, maka akan meningkatkan ketertarikan jumlah penambang, sehingga akan menghasilkan ekosistem yang kompetitif. Di dalam white papernya, Satoshi Nakamoto menjelaskan bahwa untuk mengatasi ini, ada insentif yang diberikan kepada para miner, yang tujuannya agar setiap node tidak melakukan manipulasi jaringan. Di sisi lain, untuk mengontrol jaringan dengan skala sebesar itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini adalah ada contoh gambar ruangan mining Bitcoin. Ini adalah alat-alat untuk menambang Bitcoin ya teman-teman.